Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas bagaimana kita bisa hidup dari dividen saham versi Value Stock. Oke, yang pertama ini disclaimer-nya. Yang pertama ini merupakan sharing pengalaman, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa sharing pengalaman ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, menjadi pertanyaannya, biasa sering ditanyakan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen saham? Dan yang kedua adalah saham apa saja yang rutin bagi dividen? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencapainya. Oke, kita langsung saja yang ke pertama, perhitungannya ya, berapa sih modal yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui dulu berapa sih biaya bulanan hidup kita. Di sini biaya bulanan teman-teman setiap orang berbeda-beda ya. Jadi di sini saya asumsikan biaya bulanannya adalah 10 juta, maka biaya tahunan yang saya butuhkan adalah 120 juta dengan 10 juta dikali dengan 12. Dan di sini adalah faktor yang paling penting, yaitu adalah dividen yield-nya atau persentasenya. Di sini misalnya persentasenya yang return yang saya bisa dapatkan dalam dividen adalah 5%, maka rumusnya adalah 120 juta dikali dengan 100 dibagi dengan 5%. Dan jadinya saya membutuhkan modal 2,4 miliar untuk saya bisa mendapatkan rutin ya penghasilan atau hidup dari dividen 10 juta per bulannya. Dan contoh kasus yang kedua adalah dengan biaya bulanan yang sama tetapi dividen yield-nya yang berbeda. Misalnya dividen yield-nya 10%. Maka dengan rumus yang sama 120 juta kali 100 dibagi dengan 10%, saya hanya membutuhkan modal 1,2 miliar teman-teman. Jadi modal yang kita butuhkan itu hilang banyak ya teman-teman ya. Yang dimana 2M jadi 1,2M gitu loh. Yang dimana memang ya secara yield-nya, makanya faktor dari dividen yield ini atau persentase ini yang menjadi inti dari kita membutuhkan modal berapa banyak. Semakin tinggi persentasenya, semakin rendah modal yang kita butuhkan, teman-teman. Misalnya juga kalau misalnya dividen yield-nya 30%, teman-teman. Maka saya hanya membutuhkan 400 juta untuk saya bisa mendapatkan 10 juta per bulannya. Tetapi untuk mencari dividen yield yang 30% sebenarnya tidak segampang itu, teman-teman. Dan dividen yield ini bisa naik, bisa turun ya. Ada tergantung dari kinerja keuangan dari emiten atau perusahaan yang kita investasikan. Jadi kalau bisa teman-teman cari dividen yield yang cukup konsisten ya, yaitu adalah memang nggak bisa dipungkiri kita ada PR yang perlu kita kerjakan adalah menganalisa saham-saham yang kita pegang, teman-teman. Nah, jadi memang ketika kita mau dikatakan butuh berapa modal, ya harus tergantung juga biaya bulanan kita berapa, dan dividen yield yang bisa kita dapatkan berapa, itu akan menentukan modal yang kita butuhkan, teman-teman. Itu adalah cara untuk kita menghitung berapa sih modal yang kita butuhkan untuk hidup dari dividen. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua adalah saham apa saja sih yang rutin dalam memberikan dividen. Untuk saham-sahamnya, teman-teman bisa mencari di IDX High Dividend ya. Jadi IDX High Dividend 20, jadi adalah 20 top saham ya yang masuk ke dalam indeksnya yang rutin dalam membagikan dividen. Nah, dan mungkin teman-teman juga bisa melihat dari 10 saham high dividend versi Value Stock ya yang sudah saya publish sebelumnya. Itu berdasarkan analisa saya ya, 10 saham yang menurut saya membagikan dividen yang cukup besar dan memperhitungkan suku bunga, inflasi, sama keuntungan kita sebagai investor. Terus teman-teman juga bisa mencari sendiri ya, yaitu adalah mencari histori dari setiap emiten yang rutin dalam membagikan dividen 5 tahun terakhir. Nah, dengan dia bisa membagikan rutin dividen 5 tahun terakhir, terus kalau bisa teman-teman mencari dividen PO rasionya yang mirip-mirip ya, setiap tahun ada konsistensinya atau bisa menjadi lebih tinggi, itu bisa menjadi acuan berapa sih dividen yield yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli saham tersebut. Itu 3 cara untuk teman-teman bisa mencari saham-saham yang membagikan dividen atau rutin membagikan dividen.
Dan menurut saya juga di sekuritas teman-teman mungkin juga ada fiturnya ya untuk mencari saham-saham yang rutin dalam memberikan dividen. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah bagaimana mencapainya. Ketika teman-teman sudah menghitung, wah itu kan modalnya besar sekali, sedangkan modal saya belum mencapai di situ. Bagaimana saya bisa menghidup dari dividen ya teman-teman ya. Memang ketika saya berbicara tentang investasi itu adalah journey ya teman-teman ya, adalah perjalanan untuk mencapai kebebasan finansial versi setiap kita. Ada beberapa cara untuk mencapainya, tetapi saya menjelaskan dari dua cara ya untuk kita bisa mencapai kebebasan finansial dengan kita bisa hidup dari dividen. Yaitu yang pertama memang harus menaikkan active income kita, dan yang kedua adalah compounding effect. Nah, untuk menaikkan active income ya sebenarnya dengan kerja atau kita cari sampingan dan melakukan aktivitas yang lain. Tetapi untuk compounding effect menurut saya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Dan teman-teman, saya punya rekomendasi untuk teman-teman membaca satu buku. Ini personal ya menurut saya, adalah bukunya adalah Financial Freedom atau Kebebasan Finansial. Ini adalah buku yang sama ya, cuman covernya yang berbeda-beda. Saya tampilkan supaya teman-teman bisa mencarinya di toko buku ya untuk bisa membelinya. Dan ini saya tidak di-endorse ya, cuman saya pribadi saya membaca buku ini dan menurut saya buku ini layak untuk mendapatkan kredit ya. Bukunya sangat bagus sekali, dan teman-teman juga bisa lihat ya, international bestseller ya. Ini buku yang sangat bagus, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membacanya untuk bisa mencapai kebebasan finansial atau bagaimana hidup dari dividen ya teman-teman. Ini bukunya tersedia di Gramedia, kalau teman-teman di Indonesia ya bisa beli langsung teman-teman. Nah, jadi untuk yang ketiga ini saya lebih bagus teman-teman membaca bukunya karena dijelaskan juga cukup detail untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Tetapi saya ingin membahas sedikit tentang compounding effect ini teman-teman. Dan compounding effect ini sedikit pengalaman pribadi saya untuk mencapai 100 juta pertama saya teman-teman. Untuk mencapai 100 juta pertama saya itu saya membutuhkan waktu 5 tahun teman-teman. Dan setiap bulan rutin ya menabung ya 1,5 juta per bulannya, dan kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Maka setelah 5 tahun itu baru terkumpul 100 juta teman-teman. Atau selama setahun itu kan kalau 1,5 juta per bulan ya kurang lebih 18 sampai 20 juta. Itu yang saya tabung setiap bulannya. Dan teman-teman, ketika berbicara tentang compounding effect, untuk mencapai 100 juta kedua sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Karena dari 100 juta pertama kita ini menghasilkan bunga, dan bunga ini kita reinvestasikan kembali, itu membuat bunga berbunga ya, efek compounding gitu. Nah, atau istilahnya efek bola salju, yang semakin digulung ya semakin besar bola saljunya. Dan ini contoh yang saya tampilkan di tabel ini. Teman-teman bisa menggunakannya juga ya untuk menghitung kebebasan finansial teman-teman butuh berapa sih gitu ya, bisa menggunakan tabel tersebut. Ini saya contoh aja dengan saya asumsi tadi top up 20 juta per bulan, per tahun. Jadinya kan saya bisa mencapai 100 juta dalam waktu 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Dan 2019-nya misalnya saya investasi lagi dengan ada dapat dividen 10% gitu ya. Dan saya ada top up lagi 20 juta. Tahun berikutnya lagi ya modal saya udah naik lagi teman-teman, dan saya bisa dapat dividen yang lebih besar, dan saya top up lagi 20 juta dan seterusnya. Maka saya untuk mencapai 100 juta kedua memang membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit teman-teman. Dan ini dengan asumsi saya hanya top up 20 juta. Kalau misalnya saya bisa top up 60 juta, saya bisa top up 100 juta misalnya teman-teman, maka kita untuk mencapai karena dengan perjalanan ini kan kita juga di pekerjaan kita juga bisa menjadi lebih baik ya, karir kita lebih bagus. Nah, itu kan semuanya mempengaruhi teman-teman
Semakin top up-nya makin tinggi, ya semakin ada potensi kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, teman-teman. Dan dengan skenario ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 14 tahun ya. Di sini 14 tahun kita udah bisa mengumpulkan 0,5 miliar. Dan kita hanya membutuhkan kurang lebih 6 tahun lagi untuk kita bisa mencapai 1 miliar pertama, teman-teman. Ini dengan asumsi setiap bulan kita top up 1,5 sampai 2 juta per bulannya. Dan teman-teman, ada satu quotes ya dari Charlie Munger ya. Ini juga hari ini dia rest in peace ya, teman-teman ya. Jadi ini Opa Legend ya. Dia mengatakan bahwa the first 100k ya is a beach gitu. 100.000 ini kan kalau di US gitu ya, 1,5 M gitu ya, itu memang cukup besar amount-nya. Tapi kalau di Indonesia mungkin 100 juta pertama deh, teman-teman. Jadi 100 juta pertama itu susah sekali, teman-teman, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya sendiri pun merasakannya 100 juta pertama itu susah sekali. Dan ketika kita udah mendapatkan 100 juta pertama, 100 juta kedua itu jauh lebih mudah. 100 juta ketiga pasti jauh lebih mudah. Nanti teman-teman nggak kerasa untuk kalau sudah mencapai miliaran gitu ya, untuk cari 100 juta itu jadinya jauh lebih gampang. Karena kan misalnya 1 miliar, teman-teman hanya membutuhkan 10%. 10% udah dapat 100 juta. Jadi memang game of money ini ya, atau permainan keuangan ini adalah memang di compounding effect. Siapa yang mengerti ya dia akan mendapatkan keuntungan dari dia ya. Jadi Charlie Munger ini mengatakan bahwa dia katanya adalah nggak peduli bagaimana kamu harus melakukannya, tapi ya kamu harus push limit kita gitu loh untuk mendapatkan 100 juta pertama nih. Karena setelah mendapatkan 100 juta pertama, kita bisa lebih santai dalam permainan keuangan ini. Dan saya juga pengen encourage ya teman-teman yang apalagi angkatan COVID ya. Saya melihat termasuk teman-teman saya sendiri juga, mereka sangat aktif untuk invest saham di masa-masa COVID, tetapi hanya bertahan 1-2 tahun, teman-teman. Karena 1-2 tahun mereka bilang, ini tidak profit gitu ya di saham, jadinya mereka meninggalkan investasi, malahan kembali melakukan pekerjaan yang lain. Padahal investasi ini bukan short game, tapi ini adalah permainan long game, teman-teman. Jadi ini ada satu journey menurut saya pribadi juga, karena dengan saya berinvestasi saham belum dibilang terlalu lama juga, hanya sekitar sekarang 8 atau 9 tahun ya teman-teman saya berinvestasi saham. Dan saya mulai mengalami atau merasakan compounding efeknya, teman-teman. Karena sekali merasakan compounding efeknya, tahun berikutnya semakin easy dalam permainan saham ini. Oke, teman-teman, saya rasa sekian untuk penjelasan saya terkait compounding effect, dan saya berharap teman-teman yang berinvestasi saham tidak menyerah ya, teman-teman ya, untuk dalam berinvestasi. Karena investasi adalah permainan jangka panjang. Enjoy the game, salam profit. See you in the next video. Bye-bye.